Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah desa misterius di pedalaman Kalimantan. Wow, kisah dari Bang Beben ini makin keren aja ya. Kisah dari tanah Kalimantan selalu menarik untuk disimak. Dan buat teman-teman yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karyanya dari Bang Beben atau Ahmad bin Bella, dan juga bisa mengikuti akun Twitternya, dan juga wajib nih ya punya buku Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Kalimantan. Kisah gelap dari desa Muara Tapah. Desa misterius di pedalaman Kalimantan part 5. Wanita muda yang duduk di dekat Pak Kasno langsung berhambur merenggut anak kecil yang memegangi tangan istriku. Anak kecil itu ia seret ke dalam rumah, lalu terdengar suara omelan, pukulan, dan juga tangisan. "Bocah itu anaknya Pak Kades," ujar wanita parubaya yang duduk di dekat Pak Kasno. Sedangkan perempuan tadi istrinya Pak Kades, istri kedua. Wanita itu tersenyum, mempersilahkan kami duduk. Wajahnya teduh, bersih, dan terawat. Meski pakaiannya sederhana dan warnanya kusam, tapi dia bisa merawat diri. Sehelai selendang putih melingkar di lehernya. "Wah, tanganmu kotor, sebaiknya cuci di belakang." Wanita itu lantas menggami tangan istriku, berniat mengajaknya ke dalam rumah. Namun begitu ia memegang tangan istriku, wanita itu menghentikan langkahnya. Dia hanya berdiri dan menatap tajam wajah istriku. "Kamu hamil?" Istriku yang kebingungan memandang ke arahku. Aku hanya ternganga mendengar pertanyaan wanita itu, tidak tahu harus menjawab apa. "Iya, kamu hamil," tegas wanita itu. "Boleh kupegang?" Istriku mengangguk. Wanita itu memegang perut istriku, lalu meraba ke bagian pinggang kiri dan kanan. "Kamu hamil, setidaknya sudah 4 minggu. Sebentar lagi akan masuk minggu kelima." Demi mendengar kata dia hamil, mata istriku berkaca-kaca. "Alhamdulillah," ujarnya tersenyum. Aku juga turut bahagia mendengarnya. Diiringi ucapan selamat dari Pak Kasno, aku dan istri sungguh tak menyangka. Sebab sejak keguguran anak pertama dulu memang haidnya tak pernah teratur. "Kamu tidak apa-apa? Apa ada yang mengganggu?" tanya wanita itu sambil menyelidik ke wajah istriku. Istriku menggeleng dan kami lupa bahwa tadi pagi Mayang mengancamnya. "Kalau ada apa-apa, aku akan menjaga kalian," lanjut wanita itu sambil tersenyum. Dengan perasaan bahagia, istriku mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumah, mencuci tangan dan gelang rotannya yang kotor. Bocah kecil berbadan kotor tadi kini sudah duduk di pangkuan ibunya. Badannya telah bersih dan wajahnya penuh pupur. Anak itu menggelayut manja di leher ibunya yang berparas putih dan bermata sipit. "Maklum mbak, di desa ini dia nggak ada temannya," ujar sang ibu datar pada istriku. "Di sini dia anak kecil satu-satunya, makanya suka berkeliaran ke sana kemari. Lepas penglihatan sedikit, dia bisa sudah ada di rumah berhantu itu atau bermain lumpur di sungai." Sang ibu mengolesi rambut sang anak dengan minyak kelapa lalu menyisirnya rapi. Aku dan istri hanya tertegun demi mengetahui sang bocah tidak memiliki teman sebaya dan hanya berkawan dengan hutan, lumpur, dan mungkin juga hantu. Usai disisir, sang anak mencoba berlari lagi ke rumah kosong di sebelah, namun sang ibu meneriaki lalu mengayun-ngayunkan kayu di tangannya. Sang anak urung pergi merajuk dan hanya mengejar belalang dan capung di halaman.
Seperti anak-anak di sekolah, gelang hitam juga terpasang di kaki kanannya yang mungil. "Mari Mbak, Bang, dinikmati seadanya." Sang ibu menawari kami teh panas dengan hidangan singkong dan pisang rebus. Wanita parubaya di sebelahnya menyambut kami dengan senyuman ramah. Kami lalu memperkenalkan diri. Sang ibu muda meminta kami menunggu Pak Kades yang belum pulang. "Tadi sudah dipesan Pak Kades agar kalian menunggu. Beliau masih di ladang. Sekalian mau jemput Pak Sekdes kemari," ujarnya dengan lembut. Hari kian sore, kami hanya duduk-duduk di teras rumah, mengobrol ke sana kemari, menikmati hidangan yang disajikan. Sang ibu muda yang bernama Busu adalah istri kedua Pak Kades katanya. Ia berasal dari desa di hulu sungai, dinikahi Pak Kades 4 tahun lalu. Ujarnya, istri pertama Pak Kades telah meninggal 10 tahun lalu saat melahirkan bersama bayi di kandungannya. Dua anak kades lainnya yang berumur 8 tahun dan 5 tahun menyusul 1 bulan kemudian karena sakit yang tidak diketahui penyebabnya. "Gak ingin nambah momongan Mbak?" tanya istriku. "Cukup ini aja lah Mbak. Ini saja perjuangan hidup atau mati. Untung saja ada Mina Uwe. Kalau tidak, mungkin saya sudah mati seperti ibu-ibu yang melahirkan sebelumnya." Istriku mengerjitkan dahi karena ia belum mendengar sama sekali tentang peristiwa kematian anak kecil dan ibunya di desa ini. Aku memang sengaja tak ingin membuatnya khawatir, demikian pula Pak Kasno. Istri Pak Kades melirik ke arah wanita di sebelahnya yang dipanggilnya Mina Uwe. Mina Uwe hanya tersenyum lantas mengangguk. "Dulu, sewaktu mau melahirkan, kami tidak melahirkan di rumah, tapi di kebun. Kami terpaksa harus sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan Tembi Nyai. Kali ini, tidak hanya istriku, aku pun ikut kaget ketika mendengar nama Tembi Nyai. Sedangkan Pak Kasno, ia tengah menikmati pisang rebus kedua, tidak ada ekspresi kaget di wajahnya. Sepertinya dia sudah mengetahui peristiwa ini. Kalau ingat kejadian dulu, rasanya ngeri Mbak. Sudah sembunyi-sembunyi, tetap saja bisa diincar. Masa bayi sudah mau brojol, masuk lagi. Tidak cuma hanya ke rahim, tapi rasanya sampai ke dada. Istri Pak Kades bergidik ngeri, pundaknya terangkat hampir menyentuh pipi. Istriku terdiam, ada rasa tidak percaya, sekaligus takut secara bersamaan. "Tenang saja, aku akan menjaga kalian." Mina Uwe berusaha menenangkan istriku. Dia menggeser duduknya ke samping istriku lalu menggenggam telapak tangannya dan mengelus perutnya. "Selama ada aku, janin kalian akan baik-baik saja." Memangnya ada apa dengan Taminya ya?" tanya aku penasaran. Mina Uwe menghela nafas panjang, kemudian ia menatap wajah kami bergantian memastikan apakah kami siap mendengar ceritanya. Mengetahui kami hanya diam menunggu, Mina Uwe melanjutkan ceritanya. "Sebenarnya, saya tidak berani menuduh. Begitu juga warga di desa ini. Tapi, setiap kematian bayi, anak kecil, atau ibu melahirkan di desa ini, selalu saja ada Tembi Nyai. Begitu ada ibu melahirkan, dan Tembi Nyai datang berkunjung, beberapa hari kemudian bayinya meninggal. Banyak pula yang meninggal bersama bayinya saat melahirkan. Anak kecil yang bermain bola di lapangan juga turut jadi korban, meninggal setelah bertemu Tembi Nyai, menderita sakit panas berhari-hari, lalu kemudian muntah darah. Kalau ada ibu hamil dan perutnya dipegang Tembi Nyai, maka ibu itu akan keguguran. Tidak sedikit yang malamnya masih hamil, saat pagi perutnya sudah kempes, bayi di kandungan hilang tak berbekas." Mina, istriku memotong cerita Mina Uwe. Beberapa saat, ia terlihat ragu, lalu bersuara dengan nada cemas. "Semalam, istriku memegangi perutnya. Tapi Nyai menyentuh perutku." Mina Uwe langsung melotot dan giginya bergemeretak. Kurang ajar. Mina Uwe mengepal tinju. Kepalan tinjunya sangat erat hingga tangannya gemetaran. Nenek tua itu memang selalu lapar. Mina Uwe mendengus. Aku dan istri masih terheran-heran, belum mencerna sepenuhnya maksud dari Mina Uwe. Sedangkan Pak Kasno, dia hanya menatap Mina Uwe dengan seksama. "Busu, tolong rebus ini. Kalau sudah mendidih antar kemari." Mina Uwe menyerahkan 3 lembar daun sirih dari dalam tas anyaman rotan yang dibawanya. Istri Pak Kades lalu bergegas ke dapur melaksanakan perintah Mina Uwe.
Jangan lupa kasih sedikit garam, teriak Minawe. Setelah Minawe agak tenang, aku memberanikan diri untuk bertanya. Mina, sebenarnya ada apa dengan Tabi Nyai? Mendengar pertanyaanku, raut muka Minawe seperti menahan amarah. Dia adalah iblis yang berjalan di atas bumi. Minawe terdiam, pandangannya kosong dan nafasnya pelan. Sewaktu muda, dia bersekutu dengan iblis di hutan, entah untuk apa. Namun perlahan, iblis itu mengambil alih jiwanya. Tambi Nyai tidak bisa mengontrol darah iblis yang ada di badannya. Seiring waktu, Tambi Nyai berubah menjadi separuh iblis separuh manusia. Dan ia perlu banyak jiwa tidak berdosa agar bisa menjadi iblis sepenuhnya. Karena itulah, dia selalu mengincar bayi dan anak-anak yang ada di depan hidungnya. Bahkan bayi yang belum lahir ke dunia. Hening sejenak, bulu kuduku merinding. Begitu Minawe menyelesaikan ucapannya, raut gelisah juga terpancar di wajah istriku dan Pak Kasno. Kenapa tidak dibunuh saja si Tambi Nyai? Tanya istriku. Kulihat wajahnya menegang. Minawe menahan wajah getir, pikirannya melayang ke peristiwa 10 tahun lalu. Kalian harus tahu kenapa desa ini sepi. Itu karena tiba-tiba saja angin berembus kencang hingga Minawe menghentikan kalimatnya. Kami yang ada di teras serentak berdiri menyaksikan pohon-pohon yang bergoyang tertiup angin, daun-daunnya luruh dan beterbangan tertiup udara. Ini peringatan, gumam Minawe. Kulihat ada kecemasan di wajahnya. Tiupan angin mengibarkan selendang yang melilit lehernya. Istriku merapatkan badan ke punggungku dan Pak Kasno terlihat gelisah. Penyang, istri Pak Kades berhambur dari dalam rumah, berlari ke arah anaknya yang hanya tertawa melihat angin menerbangkan daun kering dan sampah ke udara. Tidak ada ketakutan di wajah anak itu. Dia malah berlari mengejar dedaunan yang terbang melayang. Tiupan angin semakin kencang, barisan rumah kosong di sebelah mulai bergetar hebat dan atapnya yang terbuat dari seng melambai dengan cepat. Deritan suara atap seng menimbulkan suara bising yang membuat gigi ngilu. Pak Kasno bertindak cepat, membantu mengejar anak Pak Kades yang berlarian di halaman. Wajahku terasa sakit, terkena empasan pasir yang beramburan. Istriku semakin merapatkan badan di punggungku. Minawe hanya berdiri menatap kosong ke arah angin yang mulai berputar. Astagfirullah, istriku menjerit kaget. Daun pintu dan jendela rumah Pak Kades terbanting kencang. Aku bergegas menahan daun pintu agar tidak kembali terbanting, sedangkan istriku berlari ke arah jendela. Kulihat Minawe hanya berdiri mematung, mulutnya komat kamit seperti merapalkan doa atau mantra. Srek! Atap seng dan sirap rumah kosong itu di sebelah mulai terlepas, lalu satu persatu terhambur ke udara. Pohon-pohon kelapa di rumah tetangga terus berayun hingga pucuknya hampir menyentuh tanah. Langit yang tadinya cerah perlahan mulai gelap menghitam. Cepat masuk, teriak Minawe. Suara teriakannya hampir tidak terdengar, tertutup suara deru angin. Pak Kasno tergopoh menggendong anak Pak Kades sambil berlari. Istri Pak Kades menyusul di belakang dengan wajah panik. Mereka berlari menerjang pasan angin yang terus saja berputar. Tiba-tiba terdengar suara berderak kencang seperti ledakan, bersautan susul menyusul, keras dan memekakan telinga. Prak! Brak! Rumah kosong di sebelah ambruk ke tanah. Rumah-rumah kosong lainnya menyusul ambruk. Puing-puingnya berterbangan dan berputar-putar di udara. Sekuat tenaga aku menahan pintu rumah Pak Kades. Daun pintu terus berontak, berusaha lepas karena tiupan angin yang sangat kencang. Tanganku terasa pegal dan lututku mulai lemas. Angin terus menerjang ke dalam rumah hingga dinding dan lantai bergetar. Tiang-tiang penyangga mulai miring ke kanan, jam dinding dan foto berjatuhan ke lantai. Mereka berlima berhasil masuk ke dalam rumah sebelum angin semakin mengganas. Anak Pak Kades yang kini dalam pelukan sang ibu menangis sejadinya.
Gesekan angin pada dinding luar membuat seisi rumah itu bergetar. Piring dan gelas di atas meja dapur berhamburan ke segala arah. Mina Ue berdiri di ruang tamu, terus memandang ke arah angin yang berputar kencang. Selendangnya berkibar-kibar hingga menimbulkan suara kain seperti dipukul. Sekilas, aku melihat ada bekas luka memanjang di lehernya. Tutup pintu dan jendela, perintah Mina Ue tergesa. Pak Kasno menerjang angin menuju ke arahku. Tubuhnya yang kurus hampir saja melayang. Selendangnya berkibar-kibar hingga menimbulkan suara kain seperti dipukul. Tutup pintu dan jendelanya, perintah Mina Ue tergesa. Pak Kasno menerjang angin menuju ke arahku. Tubuhnya yang kurus itu hampir saja melayang. Dalam keadaan panik, istriku menutup semua jendela yang terus terbanting. Istri Pak Kades berusaha untuk membantu, namun urung karena sang anak tak mau lepas dari pelukan. Dengan susah payah, aku dan Pak Kasno akhirnya berhasil menutup pintu hingga rapat. Daun pintu lalu kami ganjal dengan meja dan kursi di ruang tamu. Pintu bergetar hebat, sebuah kursi terpental lalu dibenarkan lagi hingga kuat mengganjal. Isi di dalam rumah menjadi gelap, hanya ada sedikit cahaya dari luar. Kami semua berdiri di ruang tamu, dicekam ketakutan jika rumah akan runtuh kapan saja. Terdengar keras suara langit-langit rumah yang bergetar dan dinding yang terguncang. Lantai kayu berderak. Rumah Pak Kades seperti wahana jungkat jangkit. Gemuruh angin bagaikan suara gunung runtuh, berderap dan bertumpuk-tumpuk. Ketakutan menjalari kami semua kecuali Mina Ue yang berusaha teriak tenang. Tangis anak Pak Kades tidak kunjung berhenti, malah justru semakin kencang. Ibu dan anak menangis sambil berpelukan, meringkuk di pojok ruangan. Istriku membenamkan wajah di dadaku, tangannya erat merangkul pinggangku. Ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan semua surah yang hafal keluar dari mulutnya. Lantunan ayat suci terpatah-patah silih berganti dengan tangis yang putus-putus. Aku hanya bisa pasrah memeluk istriku dengan erat. Zikir dan salawat terucap dari mulut Pak Kasno. Suaranya putus-putus dan tertahan. Dia menangis. Ya, sang kepala sekolah itu menangis. Lututnya gemetaran dan wajahnya pucat. Wibawanya runtuh seiring isi rumah yang berayun-ayun. Sisi kiri rumah itu mulai terangkat. Suara papan kayu dan tiang penyangga terus berderak. Krek, brak, brak, kembali terdengar suara tiang patah dan papan yang terlepas. Rumah-rumah di sebelah kembali ambruk satu persatu. Brak! Salah satu puing menghantam dinding rumah dengan keras. Anak Pak Kades menangis semakin menjadi dan aku memeluk istri semakin erat. Puing lainnya kembali menghantam. Nyaliku menciut sekecil-kecilnya dan Pak Kasno meringkuk ketakutan. Wajahnya ia benamkan di antara kedua lutut. Zikir dan salawat terus keluar dari mulutnya. Mina Ue perlahan melangkah ke arah pintu. Tumpukan kursi dan meja ia susun hingga rapi. Mina Ue duduk di kursi kayu dan jarinya mengetuk-ngetuk meja yang mengajal pintu. Entah apa yang ia lakukan. Aku dan istri hanya memandang siluet tubuhnya tanpa bertanya. Semakin kencang terjangan angin, semakin kencang ketukan jari Mina Ue. Gemuruh suara angin terus terdengar mengelilingi rumah dan sepertinya semakin menyempit. Hiasan dinding terus berjatuhan dan getaran di dalam rumah tak kunjung berhenti. Brak! Meja di depan Mina Ue pecah berkeping. Mina Ue kaget dan segera melompat ke samping. Kurang ajar, Mina Ue mengumpat. Jarinya kembali terkepal dan tangannya gemetar. Mata Mina Ue terpejam, mulutnya terus berkomat kamit telinga dan juga hidungnya mulai berdarah. Tubuhnya bergetar dengan kencang. Bung! Mina Ue hempas ke lantai, lantas terbatuk mengeluarkan darah. Aku dan Pak Kasno berhamburan, meraba-raba dalam cahaya minim lalu menggotong tubuhnya ke tengah ruangan. Perlahan gemuruh suara angin menghilang dan rumah Pak Kades berangsur tenang. Hening. Rumah Pak Kades benar-benar tenang. Tidak ada suara berderak atau dinding yang bergetar. Tiang-tiang penyangga kembali ke tempatnya. Hanya hiasan dinding dan gelas yang berserakan di lantai.
Istri Pak Kades meninggalkan anaknya yang menangis, berjalan tertati ke dalam kamar, lalu ia kembali lagi membawa bantal sambil berpegangan pada sisi dinding. Dibantu istriku, diangkatnya kepala Mina Ue dan disandarkan di atas bantal tadi. Istri Pak Kades bergerak hati-hati ke dapur. Sedikit cahaya menyulitkan langkahnya. Ia kemudian kembali membawa segelas air di tangannya. Aku dan istri menahan punggung Mina Ue dan istri Pak Kades menyurungkan gelas air ke mulutnya dengan hati-hati. Setelah itu, istri Pak Kades dan istriku membilas wajah Mina Ue yang belepotan darah dan memijat-mijat tubuhnya. Kulihat mereka berdua masih terisak. Sudah aman. Suara Mina Ue lemah kehabisan tenaga. Buka pintu, pintanya lagi. Aku dan Pak Kasno beranjak menyingkirkan kursi dan kepingan meja, lalu menarik gagang pintu. Silau. Tangan kiri kugunakan untuk melindungi mata dari cahaya yang menyakitkan pandangan. Perlu beberapa saat bagi kedua mataku menyesuaikan hingga pandanganku benar-benar bisa melihat dengan jelas. Langit yang tadi hitam kini kembali terlihat cerah. Aku melongo. Rumah-rumah kosong di kiri, kanan, dan depan benar-benar ambruk. Puing-puingnya berserakan di atas tanah. Beberapa pohon tumbang di halaman rumah Pak Kades. Tidak percaya, aku melangkahkan kaki ke halaman. Pak Kasno juga menyusul di belakang. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Kasno setengah tidak percaya. Ya, rumah Pak Kades benar-benar berdiri sendiri di antara puing. Kiri kanan telah rata, tembus langsung dengan hutan di belakang rumah. Sepertinya daerah hulu baik-baik saja, hanya daerah hilir yang disapu bersih, kata Pak Kasno lirik. Kuarahkan mata ke arah yang ditunjuk Pak Kasno. Puskesmas kemarin yang dekat lapangan masih berdiri. Rumah-rumah di sekitarnya juga berdiri tegak. Penduduk yang hanya hitungan jari berdiri di tengah jalan, memandang ke arah kami dengan ketakutan. Tidak ada yang berani menghampiri. Seorang laki-laki parubaya menerobos kerumunan, berlari mendekat. Pasahen, beberapa orang lainnya menyusul di belakang. Lalu terdengar suara bising knalpot blong sepeda motor. Dua orang lelaki melaju dengan sebuah sepeda motor pretelan. Sebuah karung bermuatan penuh berada di jok tengah. Sepeda motor itu melaju memecah kerumunan, diarahkan ke rumah Pak Kades. Begitu memasuki halaman, pria yang ada di depan melompat, tadi hiraukan motor yang oleng dan menyeruduk pohon tumbang. Pria yang di belakang terjungkal kesakitan, berlari kencang. Pria yang di depan berhambur memeluk anak dan ibunya. Diperiksanya sang anak dan ibu, lalu digandengnya ke dalam rumah. Itu Pak Kades. Pak Kasno lalu mengajakku melangkah ke dalam rumah. Sore itu, niat bersilaturahmi dengan Pak Kades malah jadi kerja bakti dadakan. Pak Kades mengeluarkan gergaji mesin, memotong pohon-pohon tumbang di halaman rumahnya. Aku, Pak Kasno, dan beberapa warga membantu menyingkirkan serpihan kayu. Para wanita sibuk di dalam rumah, merapikan rumah Pak Kades yang berantakan. Pria yang membonceng Pak Kades tadi mengajak beberapa warga untuk memeriksa puing. Setelah beberapa lama, mereka kembali lagi. Nil, Pak Kades, tidak ada korban jiwa, lapor pria tadi. Pak Kades terlihat lega, kemudian mengelap keringat yang menempel di dahinya dengan punggung tangan. Pak Sekdes, kita bersihkan seadanya dulu, keburu senja. Kita lanjut esok pagi. Pria yang dipanggil Sekdes tadi mengangguk. Kami lalu bahu-membahu membersihkan halaman dan di sekitaran rumah Pak Kades. Hari semakin senja dan langit sudah kemerahan. Tepat pukul 5 sore, kerja bakti kami hentikan karena sebentar lagi malam. Satu persatu warga undur diri setelah Pak Kades mengumumkan bahwa kerja bakti akan dilanjutkan esok pagi. Pak Kades lalu mengajak kami berkumpul ke dalam rumahnya yang kini sudah rapi. Di dalam rumah, Pak Kades langsung menghampiri Mina Ue yang duduk bersandar di dinding persis di samping istriku. Meski mulai pulih, namun tubuhnya masih terlihat lemah dan nafasnya tersengal. Sedangkan istriku, sepertinya dia sudah mendapat jawaban kenapa tidak ada yang berani membunuh Tambi Nyai. Mina, ujar Pak Kades datar. Sudah baik kan? Mina Ue mengangguk. Sepertinya aku harus menginap selama beberapa hari. Pulang ke desa di balik bukit terlalu jauh, kata Mina Ue lemah.
Aku tertegun begitu mendengar desa di balik bukit itu disebut. Ekspresi kaget juga terbaca jelas di wajah istriku yang duduk di samping Bina Uwe. Kemarin sore, Pak Kasno berkata bahwa desa ini bermusuhan dengan desa di balik bukit, bahkan sudah 10 tahun lamanya mereka tidak pernah berhubungan. Lalu, kenapa Bina Uwe bisa di sini? Kutatap wajah Pak Kasno, namun ia membuang muka. Dia justru pura-pura mengobrol dengan Pak Sekdes yang duduk di sebelahnya. Kenapa Nabimo? Pertanyaan Bina Uwe mengejutkanku, sepertinya dia mengetahui keresahanku. "Ah, enggak, enggak apa-apa Mina. Sepertinya kamu sudah mendengar kalau desa ini dan desa di balik bukit itu bermusuhan." Mina Uwe membetulkan posisi duduknya, disampirkannya selendang yang menjuntai di leher ke pundaknya. Pak Kades menatapku curiga. Mungkin dia menganggap aku terlalu ikut campur urusan di desa ini. Sudahlah, dia juga berhak tahu. Lagi pula dia sudah menjadi warga di sini. Mereka sudah menjadi tanggung jawabmu. Pak Kades tidak berkutik. Dia terpaksa mengangguk dan membiarkan Bina Uwe berbicara. Mungkin kamu sudah mendengar. 10 tahun lalu, ada kematian anak-anak dan bayi yang tak wajar di desa ini. Iya Mina, aku sudah mendengar dari Pak Kasno. Sengaja ku keraskan suara agar Pak Kasno tahu aku menyindirnya. Kulirik Pak Kasno seperti salah tingkah. Sejak siulannya di tengah hutan, aku agak jengkel dengan perilakunya. Dan karena kejadian itu, warga desa di balik bukit tidak mau lagi berhubungan dengan desa ini. Kamu juga pasti sudah tahu kan? Aku mengangguk. Mereka menganggap desa ini terkutuk, penyebar kematian. Karena itulah mereka mengadakan ritual hinting pali. Hinting pali? Istriku mengernyitkan dahi. Bina Uwe tersenyum lembut pada istriku. Aku menggeser duduk di samping Pak Kades menunggu penjelasan selanjutnya. Hinting pali itu adalah ritual adat memasang tali penghalang. Ritual sakral, tidak boleh digunakan sembarangan. Kami yang berada di ruangan semakin duduk mendekat mendengar penjelasan Bina Uwe. Hanya Pak Kades yang bersikap seolah biasa saja, asap rokok mengepul dari mulutnya. 10 tahun yang lalu, ritual itu dilakukan di batas desa, tepat di pinggir Sungai Ujang. Sungai kecil yang membatasi desa ini dengan desa di balik bukit. Siapapun yang berani melewati sungai akan terkena tulah, kepunan, celaka. Warga di balik bukit saja yang terlalu udik, Mina. Terlalu percaya dengan tahayul. Penyakit menular dibilang tulah, bantah Pak Kades. Kalau begitu, kau jelaskan, kenapa hanya anak-anak dan kaum ibu yang meninggal? Kenapa tidak ada lelaki dewasa yang menjadi korban? Pak Kades terdiam. Ia menatap ke arah lain karena tak berani memandang wajah Bina Uwe. Panjang, Bina Uwe sengaja memanggil nama Pak Kades. Kenapa sewaktu si Busu, istri keduamu, mau melahirkan, kau bawa dia sembunyi-sembunyi ke pondokmu di kebun? Kau suruh si Lawing menjemputku ke desa di balik bukit. Kau buat dia hampir celaka. Untung saja aku ada di sungai yang sedang mencuci pakaian. Kalau saja si Lawing berani melanggar hinting pali, berani menyeberangi sungai, entah seperti apa nasibnya. Pak Sekdes menunduk, menyadari bahwa 3 tahun lalu ia hampir celaka, sedangkan Pak Kades gestur tubuhnya semakin salah tingkah. Mina, memangnya kenapa kalau ada yang berani melanggar hinting pali? Tanya istriku penasaran. Mati. Pak Kades langsung menyambar pertanyaan istriku. Siapa saja yang berani melewati hinting pali, maka dia akan mati. Seisi ruangan menjadi senyap tercenung dengan kalimat Pak Kades yang menggebu. Dulu, 3 orang warga di balik bukit ditemukan tewas setelah berani menyeberangi sungai. Ditemukan 3 hari kemudian dengan tubuh membiru dan membusuk. Setelah 1 minggu, baru ada keluarganya yang datang mencari. Jasadnya sudah diraung, terpaksa harus diseberangkan dengan tali. Kami semua yang ada di ruangan itu kembali terdiam setelah Pak Kades menyelesaikan kalimatnya. Ada pancaran kemarahan sekaligus kesedihan di sorot matanya. Mina, aku akhirnya angkat suara. Semua mata mendadak menatap ke arahku. Lalu, bagaimana caranya warga desa di balik bukit ke desa lain, atau ke kecamatan atau ke kabupaten? Memutar memang lebih jauh, tapi itu sudah jadi keputusan warga desa di balik bukit.
Dan kalau memang tidak boleh melanggar inting pali, kenapa Mina bisa ke desa ini yang ada di dalam ruangan melongo? Karena pertanyaanku mungkin terlalu berani, sedangkan Mina Ue dia hanya tersenyum sambil menatap wajahku. Aku bukan asli warga desa di balik bukit. Hah, kali ini istriku yang kaget. Aku mengerjitkan dahi karena sama bingungnya dengan istriku, sedangkan Pak Kasno lagi-lagi membuang muka. Mungkin dia malu dengan tingkah kami yang tidak sopan. Aku adalah pendatang di desa di balik bukit. 15 tahun lalu, aku datang ke desa itu dalam kondisi terluka parah. Waktu itu aku masih belia, sekitar 25 tahun. Leherku hampir putus ditebas para pengayau yang datang dari hulu sungai Mahakam. Mina Ue membuka selendangnya, memperlihatkan guratan luka yang hampir melingkar di sekeliling leher. Setelah semua melihat, Mina Ue kembali melilitkan selendang putihnya. Suatu malam, dusunku yang berada di kaki Gunung Bondang diserang tiba-tiba oleh para pengayau, para pemburu kepala. Sepertinya mereka telah mengintai dusunku selama berhari-hari. Yang kuingat, mereka memiliki raja di tubuhnya. Dengan leher terluka akibat tebasan, aku berhasil kabur ke dalam hutan, bersembunyi berhari-hari dalam ketakutan. Setelah keadaan aman, aku berjalan tanpa arah di tengah belantara, berhari tersesat, kehilangan banyak darah, tubuhku melemah dan hilang kesadaran. Saat itu, aku pikir aku akan meregang nyawa dan akan menjadi hantu penunggu hutan. Saat tersadar, aku sudah berada di lapangan desa di balik bukit. Disaksikan banyak warga. Aku terbaring di bawah cahaya bintang. Rupanya, aku ditemukan para pemburu dalam keadaan hampir tewas. Minyak bintang, Mina Ue terkejut lalu menatap wajahku keheranan. Tahu dari mana? Pernah dengar saja Mina, jawabku sambil tersenyum. Mina Ue membalas senyumanku. Sebenarnya, bukan karena itu saja. Kenapa aku bisa melewati inting pali? Lalu, kenapa Mina? Karena akulah yang membuatnya. Kali ini aku yang dibuat bingung. Ya, akulah yang membuatnya. Akulah yang memimpin ritual inting pali. Semua itu aku lakukan sebagai bentuk balas budi kepada warga desa di balik bukit. Walau hatiku berat, tapi aku tak kuasa menolak. Apalagi yang meminta adalah suamiku, kepala desa di balik bukit. Sebelum dia meninggal akibat parang maya, Mina Ue diam sesaat, lalu memandang wajah Pak Kades penuh arti. Entah apa maksudnya Pak Kades seperti merasa bersalah dengan tatapan dari Mina Ue. Suamiku meninggal dalam keadaan memilukan, perutnya membuncit dan muntah potongan ulin tajam sebesar ibu jari. Memang aku punya kemampuan menyembuhkan orang yang terkena parang maya, diganggu makhluk halus, maupun disembunyikan hantu penunggu hutan. Karena itulah aku diminta memasang inting pali. Namun kemampuanku itu jauh di bawah dari siapapun pengirim parang maya kepada mendiang suamiku. Mina Ue menerawang mengingat kenangan akan mendiang suaminya. Kulihat matanya berkaca seperti menyimpan kesedihan. Dan karena tak enak hati dengan warga di sini, karena itulah inting paliku buat agar tidak berlaku padaku. Karena bagaimanapun juga, warga desa di sini akan selalu membutuhkan bantuanku. Apalagi setelah kematian bayi dan anak kecil yang tidak wajar 10 tahun yang lalu. Mina Ue menghentikan kalimatnya. Ditatapnya kami satu persatu. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Sepertinya petaka di desa Muara Tapah akan segera berakhir. Hening sejenak, Mina Ue sengaja mengkantung kalimatnya. Karena wanita dari seberang pulau sudah ada di sini, ujar Mina Ue sambil menatap istriku. Entah apa maksud Mina Ue mengatakan wanita dari seberang pulau. Yang jelas seisi ruangan memalingkan wajah ke arah istriku. Terlebih Pak Sekdes, pandangannya aneh dan mencurigakan hingga Pak Kades menyikutnya menjadi pusat perhatian. Istriku salah tingkah dan memainkan ujung jilbabnya. Mina, boleh saya tanya satu pertanyaan lagi? Mina Ue mengangguk. Kenapa Mina Ue tidak mengirimkan saja parang maya kepada orang-orang yang mengayau itu? Mina Ue seketika tertawa. Yang lain juga kulihat menatapku sambil tersenyum. Tidak segampang itu, Nabimo. Kamu pikir mereka pergi mengawai hanya bermodal nekat, tanpa jimat dan juga basal?
Minaue sampai terbatuk menahan tawanya. Lagi pula, kalau kau kira ilmu gaib bisa seperti di TV, maka Belanda dan Jepang tak akan pernah bisa menginjakan kakinya di negeri ini. Kali ini tidak hanya Minaue yang tertawa, tapi semua yang ada di ruangan itu. Kulirik, istriku pura-pura tersenyum menahan malu. Langit sejak ini telah berubah menjadi gelap. Listrik dari mesin genset telah menyala. Pak Kades melarang kami pulang karena sudah masuk Sarak Saru. Sarak Saru, ujar istriku bingung. Kalau di Jawa namanya Wayah Surop. Terang Pak Kasno. Kita pulang setelah maghrib sudah lewat. Sudah banyak kejadian ganjil hari ini. Takut nanti ada apa-apa di jalan. Ada kekhawatiran di raut wajah istriku. Pulang lewat hutan atau jalan utama saat malam sama-sama menakutkan. Berbagai kejadian horor sudah kami alami hari ini. Hari pertama mengajar, dimulai dari mayang yang kesurupan, bangkai aneh di tengah hutan, dan terakhir angin ribut yang meluluh lantakan rumah kosong di sekitaran rumah Pak Kades. Terbersit rasa sesal mengikuti ajakan Pak Kasno tadi sore. Entah kejadian apa lagi yang akan kami alami malam ini. Pak Kasno mengungkapkan maksud kedatangan kami ke tempat Pak Kades, yaitu melaporkan peristiwa kesurupan tadi pagi di sekolah serta niat meminjam kelotok untuk berbelanja esok pagi di Kampung Gilir. Kalau untuk kelotok, besok pagi bisa diantarkan Pak Sekdes. Sekaligus kirim laporan ke BPBD bahwa ada angin ribut di desa ini. Tapi kalau masalah kesurupan, Pak Kades tampak berpikir, Minaue mungkin lebih tahu. Minaue mendekat untuk memastikan cerita tentang mayang yang kesurupan. Pak Kasno lalu menjelaskan peristiwa yang kami alami di sekolah tadi pagi, dilengkapi olehku dan juga istriku. Minaue tertegun. Dia berpikir keras, berusaha untuk memahami maksud kata tumbal yang disampaikan mayang. Aku hanya bisa menebak apa yang menyebabkan mayang kesurupan. Sepertinya itu adalah semacam peringatan untuk istrimu yang tengah hamil. Istriku terdiam tanpa kata-kata meski mencoba bersikap biasa. Raut kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Aku mendekat ke arah istriku, memastikan bahwa aku akan selalu ada di sampingnya. Tenang saja, aku akan menjaga kalian. Minaue tersenyum pada istriku lalu menggenggam jemari tangannya. Tapi Mina, suaraku tertahan. Mereka sudah punya basal, punya jimat. Kenapa tetap bisa kesurupan? Basal? Maksudnya? Minaue terlihat bingung hingga alisnya hampir menyatu. Tidak usah dipikir, Mina. Itu hanya jimat-jimatan timpal Pak Kades. Nanti kita akan adakan ritual pembersihan di sekolah. Mungkin ada makhluk halus yang menyasar, ujar Pak Kades lagi. Malawing, besok antarkan Pak Kasno sama Bapak dan Ibu guru ini ke desa hilir. Bawa kelotok desa. Sekaligus kirim laporan via WA ke BPBD. Ada angin ribut di desa kita. Jangan lupa, foto juga dikirim. Siapa? Ujar Pak Sekdes. Tapi sepertinya BPBD tidak akan ke sini, Pak. Biasa, tidak ada anggaran. Tidak apa-apa. Karena memang tidak ada korban jiwa. Setidaknya mereka tahu sekarang sedang musim pancaroba. Pak Sekdes mengangguk lalu menyiapkan laporan yang sekiranya dibutuhkan untuk BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pak Kades selalu menjelaskan pada kami bahwa pada peralihan musim dari kemarau ke penghujan adalah hal biasa terjadi angin ribut. Biasanya, bila pohon durian sudah berbunga, bebal cempedak mulai tumbuh, maka akan ada angin ribut. Minaue ingin protes, tapi ia mengurungkan niatnya karena Pak Kades sepertinya tidak ingin berdebat. Kalian sholat maghrib di sini saja. Ada kamar kosong khusus buat tamu yang bisa dipakai. Setelah itu kita makan malam bersama. Kalau makan malam kami di rumah saja, Pak Kades. Tidak enak merepotkan, kata Pak Kasno dengan nada sedikit ragu. Mendengar kalimat dari Pak Kasno, Pak Kades hanya tersenyum. Tidak usah ragu, Pak Kasno. Saya tahu kalian muslim. Malam ini kita masak pakai peralatan juga piring gelas khusus yang kami siapkan bila ada tamu muslim. Dijamin halal. Seketika keraguan di wajah Pak Kasno berubah menjadi senyum sumringah. Baru saja beranjak hendak mengambil wudhu, Pak Kades menahanku dan istri. Pak Kades meminta KTP serta kartu keluarga kami untuk didata.
Kami mengikuti Pak Kades melangkah ke arah meja di pojok ruang tamu dari dalam laci. Pak Kades mengeluarkan buku catatan data penduduk. Buku itu terlihat kumal, seperti telah lama tidak digunakan. Kartu keluarga tidak bawa, Pak. Ada di rumah, ucapku. Kalau begitu KTP saja. Aku dan istri menyerahkan KTP kami. Pak Kades lalu menulis nama kami di dalam data. Aku dan istri diberi catatan data pindahan persis seperti di bawah Pak Kasno. Pak Kades sepertinya mengerti saat aku melirik deretan jumlah kepala keluarga yang hanya 22 kakak. Memang jumlah penduduk di sini sedikit, Mas. Ditambah kamu sama istri jadi 23 kakak. Total tidak lebih dari 60 orang penduduk. Dahulu memang banyak. Sebelum banjir 10 tahun lalu, ada sekitar 400 kakak. Masih di kursinya, Pak Kades lalu memandang wajah kami berdua. Waktu itu saya masih muda, masih jadi juru tulis di kantor desa. Dahulu, tiap hari kantor desa selalu penuh. Tapi sekarang sudah sepi, makanya segala urusan warga saya pindahkan di rumah saja. Kenapa, Pak? Kok bisa penduduk berkurang drastis? Tanyaku ingin mengorek keterangan dari Pak Kades. Pak Kades menghela nafas panjang seperti sedang berpikir sejenak. Begitulah. Karena selain banjir, penduduk desa ini terlalu miskin. Pendidikan juga masih rendah. Hasil ladang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, banyak yang pergi merantau, mengadu nasib di kota. Aku dan istri hanya saling lirik kalau mendengar penjelasan dari Pak Kades. Setelah KTP kami dikembalikan, aku dan istri lalu berpamitan untuk sholat maghrib bersama Pak Kasno yang sudah menunggu. Usai sholat maghrib, istriku membantu istri Pak Kades dan juga Mina Uwe untuk menyiapkan hidangan makan malam. Waktu berlalu, makan malam pun selesai. Setelah istriku membantu mencuci piring, kami lalu pamit undur diri. Pak Kades meminta Pak Seksdes dan juga Pak Sahen untuk mengantar kami kembali ke rumah dinas. Selain itu, kami juga dibekali sayuran dan singkong yang rupanya tadi dibawa dalam karung di motor Pak Kades. Pak Sekdes dan Pak Sahen memutuskan agar kami melalui jalan pintas melewati hutan. Aku dan istri sebenarnya keberatan, tapi Pak Sahen berkeras selain terlalu jauh. Katanya terlalu berat membawa karung bawaan melalui jalan utama. Dengan berat hati, aku dan istri mengikuti kemauan Pak Sahen dan Pak Sekdes. Setidaknya mereka berdua tidak akan berperilaku aneh di dalam hutan seperti ulah Pak Kasno tadi sore. Dan kami lupa kalau tadi sore Mina Uwe berniat memberikan rebusan air sirih untuk istriku. Kami berlima lalu melangkah meninggalkan rumah Pak Kades. Pak Sekdes di paling depan disusul dengan Pak Sahen, aku dan istri di tengah, dan Pak Kasno paling belakang. Cahaya senter kami segera menyinari jalan desa yang sepi. Tidak ada seorang pun yang kami temui sepanjang perjalanan. Hanya ada sisa puing yang berserakan. Hanya mengandalkan cahaya dari senter, kami serasa berada di Antabrata. Cuaca dingin yang menusuk tulang membuat perasaan menjadi ngeri. Ditambah lagi suara binatang malam yang bersahutan membuat desa ini terasa angker. Lihat lurus ke depan aja, jangan menoleh ke samping atau ke belakang, ujar Pak Sekdes sambil melirik ke arah istriku. Sejak di rumah Pak Kades tadi, aku merasa Pak Sekdes selalu mencuri pandang ke arah istriku. Istriku juga sempat berbisik bahwa ia merasa tidak nyaman. Untuk sementara, kami sepakat diamkan saja sambil melihat perkembangan. Kaki kami terus melangkah dalam kegelapan hingga akhirnya kami berbelok dan mulai memasuki jalan setapak menembus hutan. Sangat sepi dan terasa begitu angker. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan juga tampak begitu menakutkan. Daun-daun yang melambai seperti tangan yang ingin menjangkau kami. Belum lagi apabila tertiup angin, gesekan daun seperti suara seseorang yang memanggil-manggil nama kami. Pak Sahen yang membawa karung bermuatan sayur sempat kesulitan saat melewati pohon tumbang. Karung itu harus kami oper bergantian hingga akhirnya bisa kembali ke pundak Pak Sahen. Setelah melalui tanjakan, kaki kami kembali melangkah di jalan datar. Semakin masuk ke dalam hutan, suara burung hantu dan serangga malam semakin nyaring bersahutan. Langkah Pak Kades dan Sahen sempat terhenti saat bau busuk itu tiba-tiba tercium. Keraguan mereka hilang setelah Pak Kasno menjelaskan bahwa bau itu berasal dari bangkai babi hutan.
Setelah sedikit perdebatan tidak penting, kami pun kembali berjalan menyusuri jalan setapak. Entah kenapa deretan pohon besar seperti mengundangku untuk melihat. Sekuat hati rasa penasaran itu kulawan, aku dan istri hanya menatap lurus ke arah depan seperti saran Pak Sekdes tadi. Namun semakin kuat dilawan, godaan untuk melirik semakin kuat. Adalah sifat dasar manusia, sudah tahu takut tapi penasaran. Karena rasa penasaranku yang sudah tak terbendung lagi, nekat ku alihkan pandangan pada deretan pohon besar di kiri kanan. Benar saja, pohon-pohon itu terlihat menakutkan. Diselimuti kegelapan, pohon-pohon itu bagaikan barisan sosok hitam yang mengawasi kami. Akar yang menggantung bagai kuku tajam yang siap merobek tubuh kami ditiup angin. Pohon yang bergoyang terlihat seperti sosok hitam yang melangkah mendekati kami. Suara gesekan daun bagai suara langkah kaki yang berjalan mengendap-endap. Bulu-bulu halus di tangan dan leher seketika berdiri. Untuk menenangkan diri, kulafalkan dalam hati ayat-ayat Al-Quran yang kuhafal. Matikan senter. Terdengar suara Pak Sekdes yang panik, jari telunjuk di mulutnya menyuruh kami untuk diam. Di tengah kebingungan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami menurut. Semua senter kami matikan. Hanya senter Pak Sekdes yang terus menyala. Cahaya senter diarahkan ke tanah. Pak Sekdes mengajak kami bersembunyi di semak pakis. Kami semua kebingungan, tapi menurut ucapan Pak Sekdes tidak dipedulikan lagi nyamuk lapar dan juga duri. Setelah ketemu tempat untuk bersembunyi yang pas, Pak Sekdes mematikan senternya. Kini kami semua berada di dalam gelap tanpa ada sedikit pun cahaya. Di kejauhan, kebingungan kami pun terjawab. Istriku mulai ketakutan dan tubuhnya merapat di sampingku. Nafasnya mulai tidak teratur dan tubuhnya kaku. Kami berlima menahan nafas. Di tengah kegelapan, di antara pepohonan ada cahaya kuning bulat yang bergerak lambat. Semakin lama cahaya itu semakin jelas. Bukan, itu bukan cahaya biasa. Itu adalah api yang terbang sangat rendah. Api itu seperti bola dengan ekor yang begitu panjang. Bola api itu menyala-nyala di antara pepohonan, mengerjap-ngerjap tertiup angin. Aku tercekat. Aku sudah pernah melihat bola api seperti ini sebelumnya. Pak Sekdes terdiam karena kami melihat bola api dengan wajah manusia. Ya, tidak salah lagi, bola api dan wajah manusia. Rambut putihnya terurai acak-acakan, terlihat samar di antara nyala api yang temaram, dan sorot matanya yang tajam tengah mengamati tempat kami bersembunyi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Beben. Makin seru, dan di sini misteri udah mulai ini ya, banyak ya. Di rumah kepala desa mereka datang di situ untuk lapor diri lah ya sebagai pendatang baru, dan juga untuk menceritakan kejadian di sekolah yang melibatkan mayang ya. Dan di sini baru nih ketemu sama Mina Uwe. Waduh, Mina Uwe berjanji akan menjaga, dan di sini juga diketahui bahwasanya Sri Hatun tengah hamil. Waduh, jadi dia sudah lama mengidam-idamkan anak, dan juga diledekin sama mertuanya, dijulitin sama mertuanya. Tapi di tanah Kalimantan baru ketahuan kalau dia sudah hamil, dan di sini makin rawan aja konfliknya nih. Pokoknya makin seru, jangan sampai ketinggalan teman-teman buat besok di part ke-6-nya yang pastinya makin seru aja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Beben atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga ya dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.